Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana saya lihat Ibu kayak memikirkan sesuatu. Apa ini Iya Ibu? dok. Ini Apa Ibu? beberapa hari ini banyaklah ibu-ibu datang ke rumah ya. curhat biasa. Ibu-ibu tuh curhatnya ya tentang keluarganya, Iya benar. tentang ekonominya, tentang anak-anaknya ya. Biasanya apa yang banyak dirasakan itu apa Bu? Keluhannya tuh apa karena seperti ngerasa cepet capeknya atau cepet cemasnya atau bagaimana? Nggak bisa tidur Mama seperti itu? Ya ada beberapa yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba kok merasa bingung kadang-kadang seperti iya. itu. Mestinya hari ini dia banyak yang bisa dilakukan, tiba-tiba kok tersendat gitu. Sepertinya tuh apa ya? Hatinya tuh kok kurang cak gitu. Kayak ada yang membebani pikirannya ya. gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan reproduksi Bu ya, bahwasanya seorang wanita ketika mengalami fase-fase seperti Ibu sampaikan, mudah lelah, terus mudah bingung, susah tidur, gampang sedih, itu biasanya ada hubungannya dengan fluktuasi hormonalnya. Jadi ketika ada gangguan pada hormon yang seperti yang kita ketahui bahwasanya kan ada namanya masa subur, masa premenopause, perimenopause, dan menopause. Nah itu yang akhirnya membuat ibu-ibu kita nih merasa ada masalah. Jadi masalah itu bukan karena di tubuhnya aja, tapi ternyata ada beberapa hormonal yang membuat kesehatan mentalnya terganggu. Gitu. Jadi seperti itu. Berbahaya nggak dok kalau tiba terus-terusan beban-beban hidupnya itu tanpa solusi gitu? Iya. Jadi sebaiknya memang harus segera dipecahkan solusi tersebut gitu. Dalam artian bisa saja mungkin masalah yang dihadapi ini membuat dia menjadi sedih, dan sedihnya itu diakibatkan memang ada gangguan dari hormonal tersebut. Makanya penting sekali harmonisasi antara kesehatan reproduksinya dengan kesehatan mental, karena akan berpengaruh pada kualitas seorang ibu. Karena seperti kita ketahui ya Bu ya, ibu-ibu kita ini kan tangannya tuh seperti tentakelnya gurita. Satu megang sapu, satu megang wajan atau teflon, satu megang yang lainnya dan sebagainya. Banyak yang dipikirkan dan mereka tidak menyadari bahwasanya mereka mengalami kelemahan dalam reproduksinya ataupun dalam mentalnya. Jadi itu sangat harus segera kita temukan solusinya, apa penyebabnya, apakah memang karena masalah di hormonalnya ataukah memang pure murni karena mentalnya, seperti itu. Ibu. Iya dok, kalau kami di pengajian paling bisa memberi solusi, ayo istighfar, ayo sholat malam, ayo ngaji gitu. Tapi alangkah baiknya juga kalau dilihat dari sudut ilmu kedokteran, dari ilmu kejiwaan, karena kadang-kadang disuruh sholat pun sholatnya nggak karu-karuan juga, masih mikirin masalah itu aja terus. Iya. Jadi memang ini alhamdulillah Ibu, kebetulan Majelis Ulama Indonesia di bidang pemberdayaan perempuan, remaja dan rumah tangga bekerja sama dengan BKMT di bidang kesehatan akan melakukan seminar kesehatan. Alhamdulillah. Jadi kita akan buat program tersebut. Jadi semoga harapannya itu teman-teman perempuan yang khususnya yang dari umur 35 tahun sampai yang usia lansia juga. Kalau Ibu termasuk di bagian mana nih umurnya? Lansia. Oh lansia. Tapi biar tetap kelihatan muda ya Bu ya. Jadi semoga harapannya kita semua memiliki ilmu bagaimana kita menghadapi di masa-masa krisis ketika hormon kita terganggu, atau ketika masalah reproduksi terjadi, atau ketika ternyata kok begini ya yang dirasakan. Nah itu insya Allah kita akan adakan seminar kesehatan tersebut dengan tema The Silent Cycle, harmoni hormonal dan kesadaran fisiologis wanita, yaitu di rumah makan mana lagi Bu,
pada tanggal 21 Juni 2026. Siapa dok narasumbernya? Nah, narasumbernya kebetulan saya. Alhamdulillah. Nanti saya di masalah kesehatan reproduksi, dan alhamdulillah kita juga mengundang pemateri yang luar biasa yang bernama Ibu Dr. Retno. Beliau memang ahli dalam kesehatan mental. Jadi insya Allah semoga dua pemateri ini bisa membantu memberikan pencerahan sedikit saja, karena ketika seorang ibu itu kalau bahasa Balinya tuh gulem Bu ya. Kalau sudah gulem kayaknya rumah tangga tuh rasanya hujan terus kayak nggak nyaman gitu seharian gitu. Seperti itu Bu. Kalau bapak-bapak ikut mendengarkan boleh nggak dok? Oh iya, nggak apa-apa bapak-bapak, karena gini, bapak-bapak ini kan selama ini cuek ya Bu ya. Cuek dengan kenapa istri saya mau mens kok kayaknya nyebung aja gitu, padahal sudah dikasih uang dapur gitu. Ya. Apa karena kurang uang dapurnya, apa karena kurang sentuhannya gitu ya. Jadi saya sih berharap ini juga bisa dihadiri oleh bapak-bapak gitu, karena ternyata proses penuaan itu bukan hanya pada seorang perempuan Bu. Orang laki-laki pun kan juga punya masalah dengan hormonal, karena mereka juga punya hormon testosteron. Cuman masalah kan bapak-bapak egonya agak sedikit ya Bu, jadi dia berusaha menutupi gitu. Jadi nanti dan bapak-bapak agar tahu juga bagaimana cara mengatasi seorang istri yang lagi uring-uringan gitu. Dok, ada nggak bapak-bapak kadang-kadang mengeluh ternyata bukan perempuan saja yang terkena KDRT, tapi iya. bapak-bapak ada tuh, benar apa nggak ya kira-kira? Jadi kalau seandainya umpama ada masalah dengan kesehatan mental ya Bu ya gitu, namanya seorang wanita ketika merasa egonya gitu lagi tinggi-tingginya, dia akan melakukan KDRT itu. Nah, KDRT yang dilakukan kepada suami kan seharusnya tidak boleh ya Bu. Nah, nanti itu mungkin apakah karena memang dia punya masalah dengan mentalnya itu, nanti kita bicarakan dan didiskusikan. Kasihanlah Bu, bapak-bapak kalau dipukul ya. Daripada bapak-bapak dipukul, lebih baik bapak-bapak dimintain uang aja ya. Nah, Dok, ada kan istri yang ucapannya, sikapnya, dan perilakunya yang membuat suami tertekan, itu kan ada. Itu KDRT juga nggak itu Dok? Ya, jadi KDRT itu bukan hanya secara dengan melakukan kekerasan dengan fisik ya Bu ya, tapi ternyata dengan visual ataupun dengan lingual itu juga menjadi menjadi suatu contoh atau menjadi suatu aplikasi dari KDRT gitu. Jadi pentingnya sekali ibu-ibu kita ini bukan hanya arisan biasa, tapi sering-seringlah ikut kajian, ikut-ikut ke majelis taklim seperti yang kita ketahui Bu Lili ini, beliau Bu Haja Lili ini adalah Ketua BKMT Bali dan juga merupakan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Rumah Tangga, yang dimana kita memilih di bawah kita tuh naungannya majelis taklimnya banyak Bu ya. Jadi pentingnya seorang wanita itu harus pintar, harus belajar, bukan hanya belajar tentang dunia, tapi juga belajar akhirat, yang dimana akhirat ini yang akan kita pakai untuk membahagiakan rumah tangga kita gitu ya. Biar bisa jadi istri solehah. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya Dok, nanti seminar ini bisa menjadi solusi bagi perempuan, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak juga, tentunya. Sehingga keluarga yang tentrem, kita harapkan itu bisa kita wujudkan melalui seminar ini, anak-anaknya tumbuh baik dan lain sebagainya. Jadi di sini saya mengajak lagi sekali kepada para wanita di sana ya, para teman-teman perempuan baik yang masih umur 35 tahun, 45 tahun ataupun yang lansia, yuk ikut bersama kami di acara seminar kesehatan yang akan diadakan kerjasama oleh Pemda ya Bu ya. Alhamdulillah Pemda sangat support di sini. Kemudian dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng dan BKMT pengurus wilayah Bali yang akan mengadakan sambil memperingati tahun baru Hijri Islam, yaitu Hijriah tahun berapa Bu? 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Jadi kami tunggu
jangan lupa ajak saudara, tetangga, ibu, mertua, menantu, ipar ya untuk meramaikan acara tersebut. Insya Allah akan pulangnya membawa selain informasi Bu, ternyata nanti kita ada hadiah-hadiah kecil Bu dari beberapa sponsor kami. Alhamdulillah dapat ilmu, dapat hadiah ya. Jadi insya Allah kami akan selalu menantikan teman-teman. Jadi kalau daftarnya di mana Bu ya? Boleh di BKMT melalui ketua-ketua majelis taklimnya. Kalau enggak langsung ke MUI, ke kantor MUI di Jalan Udayana. Itu saja sepertinya Bu ya. Semoga pembicaraan kita ngobrol-ngobrol, cuman nggak ada rotinya Bu, nggak ada kuenya, nggak ada tehnya, nggak ada kopi. Nggak apa-apa dah, apa ya? Nanti tambah gemuk saya nih. Ya semoga nanti podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Amin, amin. Dan pasti apa Bu, kita menunggu ibu-ibu kita di sana untuk mengikuti kegiatan. Tunggu saja. Matur nuwun dong. Sampai jumpa di tanggal 21 Juni 2026 di rumah makan mana lagi. Assalamualaikum.